Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Alwi Nasution dari jurusan Pendidikan Biologi Istanbul 2019, NIM 03 10 19 20 29. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi biogenesis dan abiogenesis, di mana materi abiogenesis ini dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, di mana materi abiogenesis ini merupakan teori yang menyebutkan asal mula kehidupan yang tercipta melalui dari makhluk yang bukan hidup atau melalui proses alami. Teori abiogenesis dicetuskan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Adapun teori abiogenesis ini merupakan sebagian besar asam amino yang mana sering dijuluki sebagai bahan dasar kehidupan berhasil disintetiskan dalam percobaan Miller-Urey dan percobaan lain yang menstimulasikan kondisi awal bumi. Adapun seperti misalnya nukleotida dan juga polisakarida. Molekul tersebut sangat penting untuk fungsi kehidupan dan juga ada di sebuah organisme. Kemudian adapun teori biogenesis, yaitu pencetusnya adalah Louis Pasteur, yang merupakan seorang ilmuwan yang dianggap sebagai penggerak teori biogenesis. Ia melakukan sebuah eksperimen pada tahun 1864. Adapun biogenesis ini merupakan sebuah proses kehidupan atau organel baru yang terlahir dari organisme yang sudah ada. Hukum biogenesis dianggap dicetuskan oleh Louis Pasteur. Observasi bahwa benda hidup hanya dapat dihasilkan dari benda hidup yang lain dengan reproduksi, misalnya lalat yang bertelur yang menetas menjadi lalat-lalat. Kemudian teori biogenesis menyimpulkan bahwa omni vivum ex vivo, pernyataan omni vivum ex ovo, omve ovum ex vivo menjelaskan bahwa semua kehidupan berasal dari telur. Semua telur berasal dari kehidupan. Teori ini sebenarnya muncul untuk mematahkan teori dari abiogenesis. Kemudian Francesco Redi melakukan percobaan yang dilakukan pada tahun 1688, di mana Francesco Redi mempublikasikan hasil penelitiannya yang berjudul Percobaan pada Asal-usul Serangga. Eksperimen dalam buku tersebut berhasil mematahkan teori abiogenesis, kehidupan berasal dari materi mati, dan memunculkan teori biogenesis. Francesco Redi ini melakukan percobaan dengan menggunakan 8 tabung yang kemudian dibaginya menjadi 2 bagian, di mana setiap tabung ini diisi dengan daging. Lalu 4 tabung pertama akan ditutup rapat. Setelah beberapa hari pada tabung yang terbuka terdapat larva yang akan menjadi lalat. Kemudian berdasarkan hasil dari eksperimennya, Francesco Redi menyimpulkan bahwa daging yang terdapat ulat tersebut bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang terdapat di dalam daging dan menetas menjadi larva.
Penelitian ini ditentang oleh penganut teori abiogenesis karena pada tabung yang tertutup rapat, udara dan zat hidup tidak dapat masuk, sehingga tidak memungkinkan untuk adanya suatu kehidupan. Bantahan itu mendapat tanggapan dari Reddy karena Reddy melakukan eksperimen yang sama. Namun tutup diganti dengan kain kasa sehingga udara dapat masuk, dan ternyata dalam daging tidak terdapat larva. Kemudian percobaan pada Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa. Yang mana tabung leher angsa tersebut pertama-tama akan diisi kaldu dan kemudian akan direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap terlihat jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan terhambat karena adanya uap air pada leher tabung angsa tersebut. Tetapi tabung dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukaan pipa, lalu air kaldu tersebut akan terkontaminasi oleh mikroorganisme, di mana akibatnya setelah beberapa waktu air kaldu akan menjadi keruh karena terdapat mikroorganisme. Hasil dari percobaan tersebut, pertama, setiap makhluk hidup berasal dari telur atau omne vivum ex ovo. Yang kedua, setiap telur berasal dari makhluk hidup atau omne ovum ex vivo. Kemudian yang ketiga, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya atau omne vivum ex vivo.
Oke, mantap. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang sel, di mana sel ini merupakan struktural terkecil dari makhluk hidup. Kemudian ada 4 komponen bagian sel. Yang pertama dinding sel, di mana dinding sel ini merupakan bagian yang hanya dimiliki pada sel tumbuhan. Yang kedua membran plasma. Membran plasma ini sering juga disebut dengan selaput plasma. Yang ketiga sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan inti sel. Yang keempat inti sel atau nukleus. Berdasarkan jenisnya, sel dapat digolongkan menjadi 2, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Adapun ciri-ciri dari sel prokariotik, yaitu selnya tidak memiliki organel lain selain ribosom, sitoplasma serta materi genetiknya bercampur sehingga materi inti tidak dibatasi oleh membran inti, melainkan hanya mengumpul pada daerah yang disebut dengan nukleus. Adapun ciri-ciri dari sel eukariotik, yang pertama memiliki ukuran diameter antara 10 sampai 100 mikrometer. Ciri yang kedua memiliki inti sel yang dibatasi dengan membran inti atau yang disebut dengan nukleus. Yang ketiga, sel eukariotik ini bergerak menggunakan silia dan flagela yang tersusun atas protein tubulin.
Selanjutnya adapun perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan, yaitu bahwa sebagian besar sel hewan berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ini merupakan beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Yang ketiga, ukuran sel tumbuhan lebih besar daripada ukuran sel yang terdapat pada hewan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan. Di mana sistem pencernaan ini merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga ke anus.
Adapun organ-organ sistem pencernaan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian esofagus, kemudian lambung, masuk ke usus halus, kemudian masuk ke usus besar, lalu berakhir pada anus. Seperti apa sih proses pencernaan makanan di dalam tubuh? Adapun proses pencernaan makanan pada tubuh yaitu bermula dari mulut, di mana makanan pertama kali masuk ke mulut. Kemudian setelah masuk ke mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Yang selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai ke lambung. Setelah makanan masuk ke kerongkongan, lalu makanan tersebut dilanjutkan menuju ke lambung. Lambung ini merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yaitu untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau biasa disebut dengan kimus. Setelah makanan sampai di lambung, kemudian makanan menuju ke usus besar. Usus halus ini merupakan saluran pencernaan yang bertugas menyerap makanan dan yang bertugas menyerap berbagai makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, serta usus penyerapan atau ileum. Setelah makanan sampai ke usus halus, lalu makanan menuju ke usus besar, dan kemudian makanan berakhir pada pembuangan, yaitu sistem terakhir sistem pencernaan, yaitu anus. Di mulut ini terdapat enzim-enzim yang fungsinya menyerap nutrisi dari makanan, yaitu adapun enzim yang terdapat pada mulut yaitu enzim amilase petialin, yaitu enzim amilase yang diproduksi oleh kelenjar ludah dan berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula.
enzim-enzim yang terdapat pada lambung, yaitu ada enzim lipase, enzim amilase, serta protase atau yang disebut dengan enzim peptidase. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan, di mana proses pernapasan atau ekskresi ini merupakan suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, sampai penggunaan zat-zat yang dilakukan oleh tubuh. Adapun respirasi dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar merupakan pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Yang kedua ada respirasi dalam, merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Adapun organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan yaitu pertama hidung, di mana udara yang berasal dari luar akan memasuki hidung. Di dalam hidung terdapat selaput-selaput, ada juga kelenjar minyak dan ada juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian itu ada faring atau tenggorokan.
udara yang telah masuk ke hidung kemudian akan masuk ke rongga hidung melewati tenggorokan. Kemudian organ yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Yang keenam ada paru-paru. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dapat dilakukan dengan dua pernafasan, yaitu pertama dengan respirasi atau pernapasan dada, di mana respirasi atau pernapasan dada ini menggunakan otot antar tulang rusuk luar berkontribusi atau mengerut. Kemudian tulang rusuk terangkat ke atas. Kemudian yang ketiga, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Kemudian yang kedua itu ada respirasi pernafasan perut dengan ciri-ciri. Pertama, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Yang kedua, diafragma datar. Ciri yang ketiga, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh yang bekerja berat, maka oksigen dapat diperlukan menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi-materi tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.